Kita sudah melihat bagaimana agama Buddha itu berkembang menjadi banyak aliran. Ada dua hal yang ingin saya bahas. Yang penting dulu. Yang penting adalah, kalau begitu Bante, apa yang menjadi dasar ajaran Buddha sehingga aliran-aliran itu masih disebut agama Buddha? Bapak Ibu Saudara, masih disebut agama Buddha kalau dasar ajarannya masih sama. Agama Buddha itu memiliki 3 ajaran dasar. Tidak boleh pergi dari 3 ini. Yang pertama, memahami baik dan buruk. Ya. Baik itu apa? Baik itu adalah perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Ini disebut baik. Buruk Bante, yang merugikan diri sendiri dan merugikan makhluk lain. Kalau ada ajaran mengaku sebagai aliran agama Buddha, tapi enggak ngajari baik sebagai baik, buruk sebagai buruk, tidak kita ikuti. Betul? Tidak disebut agama Buddha. Yang kedua, memahami hukum kama wipaka. Ya. Jadi hukum karma itu adalah ajaran paling dasar dalam ajaran Buddha. Bapak Ibu sadar enggak? Kalau seseorang tidak memahami hukum karma, atau kalau seseorang tidak bisa mempercayai hukum karma, ajaran Buddha yang lainnya runtuh semua. Ya, saya kasih perenungan ya. Kita merawat 5 sila, betul Bapak Ibu? Kenapa merawat 5 sila? Karena percaya hukum karma. Kita tidak mau berbuat jahat. Kalau seseorang tidak bisa memahami, tidak bisa mempercayai hukum karma, dia nggak mau merawat sila. Sila runtuh. Mau nggak berbuat baik berdana? Mau kalau moodnya lagi happy. Kalau nggak mau gitu. Ya, dia ikut mood, bukan ikut hukum karma. Ajaran Buddha yang lainnya Bapak Ibu habis semua. Jadi langkah pertama memahami ajaran Buddha adalah hukum karma. Jadi kalau saya ketemu umat yang saya belum pernah ketemu, terus dia mau belajar dharma, biasanya saya kasih pertanyaan berhubungan dengan hukum karma. Kalau dia tidak bisa menjelaskan, saya akan menganggap dia tidak paham semua ajaran Buddha. Saya ulang dari awal. Ya. Tetapi kalau dia bisa memahami hukum karma, saya lanjut ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya apa Bapak Ibu? 4 kebenaran mulia. Cuma 3 ini, dasar agama Buddha yang paling dasar. Memahami baik dan buruk, memahami hukum kama wipaka, memahami 4 kebenaran mulia. Bapak Ibu Saudara, ini sudah 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu saya ketemu seorang ibu-ibu di satu desa namanya Kulon Progo. Ya, Kulon Progo sekarang menjadi desa tempat airport baru di Yogyakarta. Bapak Ibu Saudara, 8 tahun yang lalu saya ke sana ikut seorang bante. Sampai di sana Bapak Ibu, bantenya yang lebih senior dari saya itu bertamu di rumah salah satu umat yang masih keluarga beliau. Nah, karena waktu itu saya jadi biku belum lama Bapak Ibu ya. Dari kota jarang sekali ke desa. Ketika di Kulon Progo itu saya ketemu anak anjing. Karena saya itu suka sekali sama anak anjing. Kalau udah ketemu anak anjing itu sayang banget. Jadi saya ikuti anak anjingnya. Dia kemana saya ikutin gitu. Jadi saya nggak masuk ke rumah umat tersebut. Bante tersebut yang bertamu, saya main-main sama anak anjing. Ya. Maklum ya, anak kota Bapak Ibu ya. Ya. Lalu setelah saya main-main, saya ikuti anak anjing itu, tiba-tiba muncul seorang ibu-ibu yang saya tidak kenal. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu jadi saya. Tiba-tiba ibunya manggil, Bante, Bante, Bante. Iya, iya Bu. Bante boleh enggak saya tanya? Boleh silakan Bu. Tapi Bante jangan marah ya. Enggak Bu, silakan mau nanya apa silakan. Bante,
7 tahun yang lalu saya membunuh ayah saya, Bante. Karmanya bagaimana ya? Nah, itu pertanyaannya Bapak Ibu. Saya membunuh ayah saya, Bapak. Dia katakan begitu ya. Karmanya bagaimana? Lalu saya agak takut juga ya. Mungkin kalau saya salah jawab dibunuh juga ini ya. Ayahnya aja dibunuh, apalagi saya enggak kenal ini. Wah, nih. Terus saya tanya, Bu, gimana ceritanya? Nah, lalu dia ceritakan. 7 tahun yang lalu Bapak Ibu, ayahnya itu sakit. Karena ayahnya sakit, dia bawa ke puskesmas di desa. Setelah diobati beberapa hari, penyakitnya semakin parah. Lalu dia memutuskan untuk menyewa mobil, membawa ayahnya ke kecamatan yang lebih besar, ke puskesmas yang lebih besar. Di desa Bapak Ibu, para warga itu tidak semua punya motor, punya mobil. Jadi kehidupan di desa itu unik. Kalau mereka mau belanja sesuatu, nitip mau naik motor ke depan begitu, 20 menit atau 15 menit itu, mereka cari anak muda yang punya motor. Ya, antar saya ke depan, nanti dikasih ongkos 15.000, 20.000, siapa aja boleh. Jadi nggak harus ojek, nggak ada ojek Bapak Ibu. Cari aja tetangga yang lagi nganggur. Mobil juga sama, cari tetangga yang punya mobil yang lagi nganggur, diantar ke tempat tujuan tapi harus dibayar. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara, ayahnya dibawa ke puskesmas kecamatan yang lebih besar, klinik di kecamatan, berobat di sana beberapa hari lalu sembuh. Setelah sembuh, pulang Bapak Ibu. Beberapa minggu kemudian ayahnya sakit lagi. Tapi yang kali ini sakitnya lebih ringan. Karena sakitnya lebih ringan, ibu ini berpikir enggak usahlah ke puskesmas yang jauh. Karena biayanya mahal. Orang desa kan ekonominya pas-pasan. Tidak semua ya, orang desa yang tajir juga ada. Ya, ibu ini pas-pasan. Lalu Bapak Ibu Saudara, ibu ini memutuskan untuk di puskesmas di desa aja. Namun naas Bapak Ibu, beberapa hari kemudian ayahnya meninggal. Ya. Setelah ayahnya meninggal, semua saudara-saudara kandungnya pulang, ngumpul. Dan saudara kandungnya itu semua sepakat Bapak Ibu memarahi dia. Kenapa kamu tidak bawa bapak ke klinik yang lebih besar? Kenapa? Kenapa kamu nggak bawa bapak ke rumah sakit? Ini bapak ini mati gara-gara kamu. Kamu ini yang bunuh bapak itu. Dan saudaranya bukan 1-2 orang, semua itu kamu yang bunuh bapak. Akhirnya itu terkonsep di pikirannya Bapak Ibu, dia benar-benar menganggap dia yang membunuh ayahnya. Sekarang Bapak Ibu Saudara, secara dharma, apakah ibu itu membunuh bapaknya? Kenapa Bapak Ibu? Niat. Ingat Bapak Ibu, ini kata kuncinya ya. Hukum karma itu dimulai dengan niat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengukur sebuah tindakan itu baik atau buruk, itu diukur dengan niat. Kalau niatnya baik itu disebut karma baik. Kalau niatnya buruk itu disebut karma buruk. Cuma kadang-kadang di hidup ini, niat sudah baik, hasil belum tentu baik. Betul ya? Niat kita bantu, tapi ternyata orangnya kejeblos gitu. Itu di luar kuasa kita, di luar kontrol kita ya. Tapi yang menjadi penentu karma adalah niat. Contoh. Kalau ada seorang dokter Bapak Ibu, pasiennya datang. Dokter sudah berjuang meresepkan yang obat yang terbaik. Misalkan orangnya sakit jantung, dikasih resep yang banyak. Kalau orang sakit jantung masuk rumah sakit Bapak Ibu, ini intermezzo saja tapi baik untuk diketahui. Salah satu obat yang dibuka oleh dokter itu obat pencahar. Ya, lucu ya? Apa hubungannya Bante sakit jantung sama pencahar? Ternyata orang yang sakit jantung itu tidak boleh ngeden. Tahu ngeden? Ngeden itu berjuang untuk ngeluarin kotoran, ya. Jadi biasanya kick ya. Nah, nggak boleh kick ya. Nggak boleh ngepres. Itu bahasa Jawanya ngeden itu. Nggak boleh ngeden. Jadi supaya nggak ngeden, dikasih obat pencahar biar buang air besarnya gampang. Nah, kalau dokter itu sudah berjuang meresepkan yang terbaik, tapi besok pasiennya meninggal. Apakah dokter itu karma buruk? Tidak sama sekali ya. Dia sudah berjuang yang terbaik.
Tetapi bagaimana kalau dokternya niat jahat? Bisa. Kalau dokternya niat jahat, itu karma buruk. Sudah tahu ini pasien sakit jantung, dia kasih obat yang banyak-banyak supaya buang air besarnya susah gitu ya. Nah, dia kasih obat diuretik misalkan, atau kasih obat itu, obat mencret. Obat mencret itu kan bikin kotoran jadi keras, betul ya? Misalkan motilium, saya kok jadi jualan obat ya? Salah ini, salah ya. Ya, jadi kalau seseorang niatnya buruk, karma buruk. Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya jelaskan ke ibu ini 20 menit panjang sekali, tidak saya ulang di sini ya. Selesai 20 menit, ibu itu 45 menit mungkin semuanya ya, panjang pokoknya, saya sudah lupa, itu sudah 8 tahun yang lalu. Saya jelaskan apa itu karma, bagaimana itu niat dan sebagainya. Akhirnya ibu itu mengerti Bapak Ibu. Untuk hari ini Bapak Ibu hafal 2 saja. Hukum karma itu sederhana. Barang siapa berbuat kebaikan, berbuah kebahagiaan. Perbuatan buruk, berbuah penderitaan. Itu saja kuncinya. Perbuatan baik berbuah kebahagiaan. Perbuatan jahat, perbuatan buruk berbuah penderitaan. Yang disertai niat. Bapak Ibu Saudara, masalah ibu ini beban 7 tahun selesai Bapak Ibu. Itulah luar biasanya Dharma ya. Oleh karena itu Bapak Ibu ada waktu semangat belajar Dharma.